Baik ya Mas, saya udah siap ya Mas untuk sharing-sharing dengan kita semua nih di acara Flip Level Up bareng teman-teman semua yang udah hadir. Siap, insya Allah siap. Oke, jadi Mas Reza ini merupakan lead product manager di Flip dan beliau pernah juga menjadi product manager lead di Tokopedia dan juga product manager di Video. Oke, salam kenal ya Mas Reza ya. Dan selanjutnya boleh di next Kak. Oke, selanjutnya kita ada Mas Rohendi Michael. Halo, Mas Rohendi. Halo Mas Gamal, Oke, udah siap ya, Mas? siap dong. Siap dong pastinya ya. Soalnya lumayan nih, topiknya juga pasti seru banget ya, Mas, untuk dibahas sebagai senior product manager. Jadi, buat yang belum tahu, Mas Rohendi merupakan senior product manager and founding team di Buku Warung. Dan beliau juga merupakan product manager mentor di Apiary Academy dan product manager di Paper.id. Salam kenal ya, Mas Hendy ya. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, enjoy ya. Enjoy. Oke, enjoy ya, karena kita mau belajar banyak nih. Kalau nggak enjoy, takutnya ilmunya nggak meresap gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Oke, boleh di next lagi? Oke, teman-teman, karena tadi pembicara udah siap, Mas Reza dan Mas Hendy udah siap nih untuk sharing-sharing. Kalau teman-teman udah siap belum, boleh balas di kolom chat atau menggunakan kasih reaction terbaiknya gitu. Oke, kayaknya udah pada siap tuh, Mas. Banyak banget nih reactionnya. Oke, karena teman-teman udah siap, di sini kita mau kira-kira kita mau ngomongin apa aja sih, Mas Reza dan Mas Hendy gitu ya. Boleh di next lagi? Oke, kira-kira diskusi kita apa aja sih? Jadi yang pertama boleh di next. Yang pertama adalah kita bakal ngebahas tentang introduction product management, terus juga kita akan ngebahas tentang product management frameworks. Terus juga kalau misal orang-orang nih teman-teman di sini ada yang awalnya bukan dari PM gitu, terus pengen jadi PM, gimana sih caranya nail your product management interview dan sampai nih kalau jadi PM-nya how the traits of standout product manager yang relate dengan topik kita malam hari ini yaitu how to be a standout product manager. Oke, boleh di next langsung aja yuk kita masuk ke topik yang pertama. Mungkin topik yang pertama akan kita buka dengan pertanyaan yang basic dulu nih Mas Reza dan Mas Hendy. Boleh di next lagi Kak? Jadi pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya Mas boleh dong dijelasin ke kita secara brief aja mungkin ya. Kadang kalau misal kita tahu tentang product management itu kayaknya semua orang pasti tahu ya. Cuman kalau misal dari Mas sendiri nih mendefinisikan product management itu apa sih dari product managementnya langsung? Dari product manajernya langsung. Mungkin kita mulai dari Mas Hendy dulu. Silakan Mas Hendy. Oke, thank you. Jadi kalau dari aku, product management atau product manager ya, mungkin simpelnya bisa dibilang orang yang melit atau memimpin berjalannya suatu development produk. Contoh misal kalau kalian familiar dengan ya di sini kita kerjasama dengan Flip. Berarti contohnya misal Flip juga ya. Kira-kira gimana sih PM dari Flip tersebut mulai dari awal berpikir untuk mau membuat fitur transfer beda bank, tapi kira-kira gimana biar itu tetap seamless dan tetap fair. Nah, PM di sini berperan untuk membantu melit kira-kira end-to-end prosesnya kayak gitu. Ya mungkin itu kali ya, aku jelasin simple aja dulu, mungkin more detailnya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin Reza mau nambahin? Oke, boleh Mas Reza ada tambahan kah Mas? Ya, kalau kalau dari gue mungkin simpelnya dari dua kata itu aja sih. Ada produk, ada manajemen. Kalau produk kan yang kita tahu ya produk ya. Produk tuh bisa apa aja, ada ya hard hard produk mungkin kayak sampo, sabun, atau software produk kayak ya Flip atau buku warung misalkan dashboardnya. Terus kalau manajemen apa sih? Manajemen kan ya kita memanage sesuatu ya. So product management artinya menurut gua ya memanage suatu produk basically, yang dimana dalamnya ada berbagai tim untuk memanage produk tersebut gitu sih. Oke, thank you Mas. Jadi kalau misal aku bisa wrap up,
product management itu adalah manajemen yang orang yang memanage gitu ya tentang produk itu sendiri gitu ya. Ada kalau misal mungkin di sisi ini kita ngebahasnya tentang software kali ya Mas produknya ya, bukan hard product. Oke, thank you Mas Reza dan Mas Hendy. Mungkin boleh di next ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah kita udah define nih bareng-bareng product management itu apa. Dan sekarang Mas, sebenarnya kita banyak nih yang mungkin masih bingung. Bedanya product manager dan project manager tuh apa sih gitu. Karena somehow di beberapa, apakah ini cuma namanya aja yang berbeda tapi sebenarnya job desk-nya sama, atau atau sebenarnya mereka berbeda gitu. Mungkin boleh sekarang aku persilakan Mas Reza untuk mulai menjawab. Ya, I think ini common question yang suka muncul ya ketika ada say open job vacancy about product manager. Nih product manager sebenarnya sama nggak sih sama project manager? Apakah kerjaannya ya mirip memanage suatu produk? Yang bisa gue bilang mungkin product manager itu semacam lebih broad lagi gitu ya. Yang mana di dalam disiplin ilmunya ya ada project manajemennya di dalamnya. Tapi apa sih yang membuat mereka berdua ini berbeda gitu ya? Sorry, I think ada some noise. Oke, sip. Sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit noise. Jadi balik lagi tadi, project management itu ya suatu framework yang ada dalam product management itu sendiri yang dilakukan oleh product manager. So apa yang paling membedakan keduanya? Yang bisa gue bilang adalah seorang product manager itu semacam memberikan value yang lebih untuk company, while also solving users problem gitu. Nah, sedangkan kalau project manager biasanya dia udah dapat berbagai kebutuhan atau requirement, dan orang ini harus make sure eksekusinya sebaik mungkin. Sedangkan kalau tadi product manager ketika ya mungkin ada project yang turun dari langit gitu kan ya, lo kerjain ini gitu. Tapi as a product manager kita nggak akan langsung kayak bikinin Gantt chart timeline-nya, bikinin ntar tasnya segini gini gini gini, tapi akan mempertanyakan dulu kenapa ya kita harus bikin ini, emang ada problem apa sih, benefit-nya untuk company apa. Jadi ada satu step di awal yang mana bisa dibilang mendiscover problem tersebut, yang output-nya adalah apakah problem tersebut valid, apakah problem tersebut worth it untuk di-solve, dan apakah problem itu bisa memberikan economic value untuk company atau enggak. Kalau misalkan emang kita bekerja di di company yang orientasinya profit ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk kegiatan sosial organisasinya, ya mungkin tidak perlu sampai yang kayak apakah ada economic value atau enggak. Gitu sih. Oke. Thank you Mas Reza. Kalau dari Mas Hendy ada input Mas, tambahan mungkin? Oke, jadi aku tambahinnya kebetulan sebelum aku jadi product manager, aku kerja as a project manager. Jadi kerasa banget sebenarnya bedanya waktu jadi orang produk sama jadi orang project. More or less kira-kira mirip sama apa yang dibilang sama Reza. Jadi in high level ya, kalau project manager itu ada istilahnya ada segitiga yang perlu diperhatikan. Cost atau bicara biaya, terus habis itu time atau timeline management, dan people atau resource. Tapi aku bisa bilang ini dari pengalamanku, project manager fokusnya lebih ke 3 hal tersebut gitu. Sementara product manager mereka punya kebutuhan lebih dari itu. Aku nggak bilang produk lebih baik daripada project dan sebaliknya, enggak. Tapi memang secara tanggung jawab orang-orang product management, apalagi ketika mereka masih di company-company yang scale-nya masih kecil, misal baru ada 1 PM,
terus belum punya resource yang begitu banyak, ya product manager juga perlu terjun langsung untuk menghandle timeline management, terus juga resource management. Itu dari segi manajerialnya gitu. Dan dari segi mungkin aku tambahin juga dari sisi requirement atau kira-kira solusi apa sih yang mau dikerjakan. Salah satu perbedaan yang cukup mencolok dari pengalamanku as a product sama project manager. Ketika aku jadi project manager atau di project management, biasanya aku udah dapet nih apa ya? Mungkin bukan perintah kali ya, tapi requirement gitu. Requirement dari klien aku. Katakanlah aku di-assign ke klien A, klien B, klien C. Lalu mereka mau ngerjain fitur tertentu atau mereka mau mendevelop web atau apapun itu. Di situ aku tidak punya tanggung jawab, nggak apa ya, tidak wajib untuk menganalisis kira-kira kenapa ini dilakukan begini, kenapa ini begini, apa nggak lebih baik begini. No harm buat aku untuk ngasih pendapat, tapi itu bukan tanggung jawab si project manager gitu. Sementara tanggung jawab si project manager tersebut adalah gimana sih nge-make sure requirement yang udah dikasih itu bisa berjalan, katakanlah timeline 3 bulan. Terus habis itu butuh resource berapa, cost-nya berapa, gimana untuk meet si 3 bulan tersebut gitu. Sementara ketika aku akhirnya move menjadi seorang product manager, perbedaan yang paling mencolok adalah aku nggak bisa rely on begitu aja sama saran-saran yang dikasih. Dan ya memang nggak ada customer tertentu, apalagi ketika aplikasi yang di-handle itu adalah B2C B2C product. Contoh misal Flip mungkin bisa dibilang B2C juga, ada part B2C, atau mungkin kalau teman-teman common dengan aplikasi pasti Traveloka gitu. Semua pengguna aplikasi tersebut adalah user kita, adalah klien kita. Pintar-pintarnya si product manager itu untuk mikirin, kira-kira katakanlah nih, ada 10 problems mana yang mau di-solve? Apakah semua problems perlu di-solve? Itu jadi tanggung jawab dari seorang product manager. Karena pada akhirnya ada business objektif juga yang mau dikejar gitu. Katakanlah kita punya 10 problems dan cuman 5 atau 3 yang sesuai dengan business objektif atau company objektif, dan mungkin kita bisa fokus ke 3 atau 5 hal tersebut. Kira-kira gitu perbedaan as a product sama project manager. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya. Berarti kalau misal aku bisa conclude gitu ya Mas, kalau bisa dibilang product manager itu somehow lebih komprehensif ya Mas, nggak cuma sekedar based on project aja gitu ya. Kalau produk gitu. Jadi benar-benar end-to-end banget nih yang di considerations-nya tuh banyak gitu, nggak cuman yang kalau misal tadi project manager, ini bukan berarti somehow project manager apa ya kurang atau nggak lebih baik, kurang baik atau gimana, tapi maksudnya apa ya pertimbangan lebih banyak gitu ya kalau seorang product manager gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Siap. Thank you Mas Hendy dan Mas Reza, mungkin boleh di next nih pertanyaan. Kayaknya beberapa diskusinya seru banget Mas, karena di kolom chat banyak banget yang bertanya. Cuman kayaknya nanti teman-teman boleh nih akses link Slido, karena nanti sesi Q&A itu akan kita coba nih jawab pertanyaan yang ada di Slido juga gitu. Dan aku juga mau reminder buat teman-teman semua untuk bisa menonaktifkan mikrofon gitu ya, untuk bisa menjaga acaranya biar dapat terlaksana dengan baik gitu. Nggak ada, tetap kondusif gitu ya. Oke, mungkin boleh di next Kak. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira bedanya apa sih Kak B2B sama B2C product management? Tadi Mas Hendy sempat sempat mention nih tentang B2C gitu ya. Boleh Mas Hendy sekarang jelasin nih Mas ke kita, kira-kira bedanya B2B sama B2C product management tuh apa sih? Oke, mungkin first of all aku mau share dulu. Jadi kalau secara experience aku belum ada experience untuk handle di B2B product management. Selama aku berkarir di PM biasanya lebih ke B2C. Tapi mungkin aku coba jawab dari pemahamanku ya. Aku ngelihatnya gini, B2B product management ini mungkin agak sedikit lebih beririsan dengan project manager, tapi nggak plek-plek project manager. Karena contoh misal misal let's say buku warung. Misal buku warung sudah mulai punya partner bisnis. Lalu aku sebagai PM memang aku akan mendapatkan requirement dari klien aku yang mungkin akan membedakan peranan produk dan proyek tersebut adalah tanggung jawab aku untuk mengakses kira-kira apakah produk yang mau dikerjakan ini itu sepenting itukah, problems apa yang mau di-solve kah, gitu. Bukan berarti kita nggak akan ngerjain itu, tapi sebelum kita mengerjakan, kita lebih punya tanggung jawab untuk memake sure
gitu. Kenapa ini harus dikerjakan, terus problems apa sih yang mau di-solve kayak gitu. Dan ketika kita ngejelasin ke tim, ya kita juga masih punya tanggung jawab untuk menjelaskan kenapa produk ini mau dikerjakan. Sementara kalau B2C yang seperti yang tadi udah aku jelasin, bisa dikatakan semua pengguna dari aplikasi kita adalah user kita. Selanjutnya adalah pintar-pintarnya kita gimana kita nge-clustering atau kita ngebikin apa ya, misal grouping. Mana sih kira-kira grup user atau segmentasi user yang semisal nih kita let's say ada problem atau ada development yang mau kita kerjakan atau ada solusi yang mau kita berikan. Yang mana kalau misalnya kita targetin misal segmen A, kita akan mendapatkan apa ya, misal revenue paling gede. Atau kalau kita mengincar segmen B, kita akan dapetin revenue paling gede. Jadi dari situ kita bisa mempelajari behavior dari user di segmentasi A dan B tersebut. Dan dari situ kita bisa consider, oke, kira-kira apa sih problems yang memang matters untuk di-solve dari mereka. Yang mana segmen A ini terdiri dari bisa jadi misal 100, 1000, 10.000, atau ya sekian banyak user yang kita punya. Gitu. Jadi nggak hanya satu instansi tertentu. Mungkin itu dari aku. Gitu. Oke, thank you Mas Hendy. Langsung mungkin dari Mas Reza, Mas. Ya, gue nambahin dikit dari yang Rohendi share sih. I think mau itu B2B, mau itu B2C, at the end of the day, job to be done-nya masih sama kan, solve customers problem. Yang membedakan adalah kalau B2B, business to business, berarti kita men-solve problem yang ada di bisnis klien kita gitu, atau perusahaan lain lah. Sedangkan kalau B2C, customer, ya individual gitu, kayak retail segala macam. Kayak kita nih, misalkan pakai produk Sayflip, Tokopedia, Gojek segala macam gitu. But in principles, product management-nya akan tetap sama gitu. Apakah ada problem, kita validasi problemnya segala macam, worth it atau nggak di-solve, kalau worth it, economic value-nya seperti apa, gitu sih. Oke, thank you Mas Reza. Jadi dan juga Mas Hendy ya. Jadi kalau misal product management B2B dan B2C itu sebenarnya basically sama gitu ya principles-nya. Cuman bedanya mungkin kalau B2B penggunanya adalah instansi atau company gitu ya. Tapi kalau B2C ya customer gitu ya, user yang mungkin secara quantity bisa jadi lebih banyak gitu dibanding company. Cuman mungkin kalau aku mau nanya nih Mas, kompleksitinya samakah Mas B2B dan B2C? Tergantung ya kompleksitinya dari segi apa. Kalau konteksnya requirement, B2C lebih kompleks. Kalau konteksnya requirement. Tapi kalau konteksnya misal stakeholder management, menurutku B2B akan lebih sulit karena ya as we know lah bisnis. Mungkin itu. Oke, siap. Dari Mas Reza ada tambahan? No, I think each of B2B, B2C punya challenge masing-masing, dan gue totally agree sama Rohendi. Kalau B2B pasti akan sulit karena berhadapannya langsung sama klien. If we lost the client, we lost the revenue kan. So biasanya mereka akan push kapan nih keluar. Sedangkan kalau user biasa kan ya, I think mereka juga nggak tahu kan apa yang lagi kita persiapkan gitu. Betul. Oke, siap. Thank you Mas Reza, Mas Hendy. Jadi sebenarnya B2B dan B2C tetap punya challenge-nya masing-masing ya Mas, yang mungkin sebenarnya sama tapi berbeda gitu bentuk challenge-nya gitu ya. Oke, menarik banget nih Mas diskusinya. Tadi aku juga sambil ngeliat chat juga banyak nih yang mulai bertanya-tanya gitu ya. Kayak seru banget nih diskusinya. Thank you ya Mas Reza, Mas Hendy. Mungkin boleh di next pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke topik yang kedua, Mas, yaitu breaking down product management frameworks. Nah, sebenarnya lebih kayak, mungkin kita akan lebih detail nih ngebahas tentang product management itu seperti apa. Boleh di next lagi, Kak? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum kita ngebahas tentang, tadi kan kita udah tahu nih Mas, product management itu seperti apa, mulai dari definisinya, terus kayak perbedaan product management sama product manager sama project manager, terus B2B dan B2C. Terus nih Mas, kenapa sih kenapa harus jadi product manager gitu? Finding the why
why kita jadi product manager tuh, kenapa kita harus jadi product manager gitu. Mungkin kayak di sini kan mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi mau career shifting gitu, yang tadinya bukan non PM terus pengen masuk ke PM gitu. Boleh dong Mas jelasin ke kita, mungkin dari sekarang, mungkin boleh ke Mas Reza dulu, silakan Mas Reza. Clarify dulu nih, why-nya berarti kan kenapa harus menjadi product manager kan? Bukan kenapa sih dalam satu tim harus ada product manager? I think the first one, not The the first one ya. Oke. Yeah. Kalau mencari why-nya sih, menurut gue pribadi setiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Tapi gue akan coba share dari pengalaman pribadi gue, karena ketika gue as a fresh grad dulu, gue nggak langsung terjun di dunia product management, even in tech industry gitu ya. So I start my career as a consultant gitu, di management consultant lokal lah di Indonesia. Nah, ketika di management consultant itu, I really like the framework gitu, kayak apa daily activity-nya lah, but not the overtime. Jadi kayak validasi problem, terus mencari data, menganalisis, terus membuat suatu semacam sintesis dari analisis tersebut, sampai membentuk suatu rekomendasi, dan akhirnya kita berikan rekomendasinya ke klien ya, karena kan konsultan harus ngasih rekomendasi ke klien. Terus gue rasa itu pekerjaan yang sangat gue sukain gitu. Bahkan mungkin kalau ditarik ke belakang lagi ya, pas kuliah pun gue juga suka melakukan hal-hal kayak analisis segala macam di organisasi kuliah gue gitu kan. Nah, tapi ketika di manajemen konsultan itu ada satu poin yang menurut gue missing. Yang missing adalah ketika gue selesai memberikan rekomendasi gitu ya, say dalam bentuk slides atau dalam bentuk dokumen ke misalkan BOD-nya si klien, that's it. Kayak, oke, bye, tugas gue selesai di sini ya, serah deh lo mau implementasinya gimana, works atau nggak works, bodo amat, yang penting gue udah ngasih rekomendasi. Dan di situ mulailah terjadi kayaknya nggak full nih apa yang menurut gue jadi value gue lah. Value gue sih sebenarnya apa sih jadi gitu, cuma bisa dibilang kayak ngomong doang jadinya kan, kayak buktiin dong nih beneran bisa atau enggak. Dan gue coba ngobrol sama beberapa alumni yang ada di consulting firm tersebut, dan actually yang punya framework nganalisis terus memberikan rekomendasi nggak cuma product manager gitu, tapi ada juga business development, ada corporate strategy. Tapi setelah gue lihat kayak day to day-nya seperti apa, terus ngobrol sama berbagai orang yang udah masuk ke role tersebut, I think yang paling pas dan sesuai sama missing part yang gue punya, yang adalah ngelihat implementasinya, melihat apakah itu bekerja atau enggak, learn, improve it again, yaitu di product management. Makanya kenapa akhirnya gue memutuskan move dari consulting ke product manager, adalah salah satunya karena ya gue akhirnya bisa memberikan value yang gue pengen gitu secara end to end, nggak cuma kayak udah nih rekomendasi, bye, serah deh mau berhasil atau enggak, gue nggak peduli. Nggak kayak gitu. Kira-kira gitu sih yang bisa gue share kalau dari pengalaman pribadi. Oke, thank you Mas Reza. Boleh dari Mas Hendy, silahkan. Ada tambahan Mas atau mengamini? Gatel ya, Jak, kalau nggak sampai solusinya jadi. Oke, mungkin aku nambahin ya. Jadi mungkin sedikit out of topic, bukan off topic ya. Kalau dari aku, dulu sebenarnya aku nggak kepikiran sama sekali tentang product manager. Aku dulu cuman kepikiran, kayaknya IT company lagi booming pada saat itu. Technical yang kayak misal teknik kimia atau teknik fisika, industri-industri migas pada saat itu sepertinya udah mulai atau lagi-lagi nggak terlalu booming lah gitu. Jadi ya udahlah, aku coba cari pekerjaan yang berkaitan sama IT, dan kebetulan waktu itu dapatnya jadi customer support pertama kali. Terus paralel jadi orang project management. Nah, one day aku sempat ceritanya sempat adalah suka sama seseorang, yang mana seorang ini dia adalah product manager gitu. Dan ya namanya orang pada saat itu suka-suka kayak gitu. Jadi ada keinginan kayak gimana sih biar bisa ngobrol intens sama orang itu. Jadi waktu itu
niatnya mau tahu apa yang dikerjain sama dia biar bisa ngobrol gitu. Jadi kalau ketemu ada bahan obrolan. Ternyata pas mempelajari PM itu sendiri kok kayaknya seru. Kebetulan mungkin kalau Reza ada ngecek beberapa role di aku, pada saat itu yang aku tahu berarti cuma ada 2, project sama product kayak gitu. Dan di situ aku coba compare apa yang aku kerjain sehari-hari as a project manager sama apa yang kira-kira aku coba cari tahu dari teman aku coba googling, aku coba pelajarin dari berbagai resource, apa sih product management, apa sih product development, beberapa hal kayak gitu yang mungkin aku mau highlight di sini. As a product manager, mereka perlu untuk punya detail oriented gitu, karena sesimpel misal gini, let's say kalian jujur aku cukup senang sama Traveloka, jadi mungkin aku kasih contoh itu ya. Jadi misal kalian masuk ke halaman homepage misalnya, terus habis itu kalian mau pesan apa ya, tiket pesawat, terus habis itu kalian udah pesan, udah nentuin misal dari mana ke mana, nggak sengaja klik back atau mundur kayak gitu. Ada 2 kemungkinan, kalian bisa klik back itu entah mungkin dari HP kalian, device, atau dari back yang mungkin ada di aplikasi. Gimana caranya kita nge-treat keduanya gitu? Ya sesimpel itu, bukan sesimpel, sedetail itu. Jadi sampai ke situ-situ perlu diperhatikan. Terus as a product manager juga perlu apa ya, punya kemampuan problem solving. Terus dia juga perlu untuk crafting the solution, terus doing data analysis, yang mana ketika aku ada di project management pada saat itu, mungkin perbandingannya gini. 1 raw data di project management itu merepresentasikan isu atau bug. Berarti semakin banyak raw data yang kamu punya, semakin banyak isu yang kamu punya. Artinya performance-nya nggak bagus. Sementara kalau di produk, semakin banyak data yang kita analisis, ya semakin baik analisanya. Which is ketika aku di project management, aku nggak mendapatkan poin untuk ngelakuin data analisis. Dan aku sadar, kayak oke, selama aku kuliah, kebetulan aku kuliah bareng sama Reza juga, di kuliah itu kayak ada banyak hal yang berkaitan sama analisis. Di situ aku mikir, oh iya ya, sempat berpikir, kalau aku terus di sini, aku takutnya nanti kasarannya ya, otakku nggak kepake nih. Terus nanti tiba-tiba dikasih Excel, udah nggak ngerti gimana cara makainya. Ya udah, akhirnya dari situ coba belajar, ya udah akhirnya move, susun strategi lah untuk move dari project ke product manager. Gitu. Oke. Menarik banget ya Mas Hendy ceritanya tadi di awalnya, biar ada topik nih barang orang yang disuka tapi malah ternyata tenggelam gitu ya Mas dari produk manajemen ini. Soalnya kalau misalnya aku bisa tadi wrap up gitu ya Mas. Kalau misal Mas Reza kan tadi juga menarik sih, maksudnya dari Mas Reza dan Mas Hendy itu punya background yang berbeda gitu. Kalau Mas Reza kayak aku ngelihatnya pengen ada self fulfillment sendiri gitu ya Mas ya. Ya shifting dari yang konsultan terus jadi product manager gitu. Awalnya pengen nggak cuman pengen sekedar ngasih rekomendasi, tapi pengen dari awal analyze the problem, terus ngasih solusi, terus kayak ngecek gitu apakah solusinya tuh works atau enggak gitu untuk nyelesain masalah gitu. Tapi kalau Mas Rohendi sendiri, Mas Hendy ini menarik banget. Tapi jujur aku juga, maksudnya kalau misal menjawab dari pertanyaan ini berarti sebenarnya tergantung ya. Kenapa pengen jadi product manager itu sebenarnya ada, setiap orang punya alasan masing-masing. Cuman kalau misal teman-teman di sini suka problem solving mungkin ya, terus analisis data dan lain-lain gitu, itu cocok. Terus mungkin ya analis data terus ngasih rekomendasi solusi sampai pokoknya end to end gitu ya, implementasi dari penyelesaian masalah, cocok banget nih buat masuk product manager gitu. Kayaknya boleh dong dicek ya, kayak trait seperti itu apakah sudah ada di diri teman-teman semua di kolom chat. Boleh, kayaknya gue iya nih, iya, oke banget nih gitu. Boleh di chat gitu, siapa tahu cocok gitu ya buat jadi untuk menemukan why to be a product manager gitu. Oh, Oke, sedikit thank you. Oh, Sedikit. boleh silakan Mas Sandy. Aku ada di buku warung, jujur orang itu juga yang rekomendasiin aku. Oke, ini rekomendasi apa Mas maksudnya? Masuk ke buku warung. Oh, Lanjut, oke, lanjut. jadi sampai dari pengen jadi product manager sampai beneran kerja di product manager itu gara-gara orang yang sama ya Mas?
bisa dibilang. Luar biasa ceritanya. Oke, mungkin boleh nih jadi pelajaran. Mungkin Cak, kalau misal kenapa sih pengen bingung nih kenapa ya gue harus jadi product manager? Mungkin suka lah sama orang yang kerja sebagai product manager gitu ya. Sampai akhirnya tahu why-nya kenapa gitu. Oke, thank you Mas Hendy dan Mas Reza. Boleh di next sekali lagi? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Pertanyaannya nih Mas. Ini aku juga sebenarnya kurang paham nih how to define the question karena how to structurize the thinking framework as a PM. Mungkin apakah orang PM, orang product manager itu punya thinking framework yang berbedakah dari manusia-manusia biasanya atau gimana sih Mas gitu? Boleh dong jelasin ke kita mungkin dari Mas Hendy dulu. Oke, mungkin gini. Pertama, mungkin aku mau highlight in terms of problem definition. Jadi ketika kita menjadi seorang PM dan kita dihadapkan dengan suatu problems atau suatu kondisi deh, aku bilang suatu kondisi, terus tiba-tiba kalian ditembak, solusinya gimana? Gitu. Ya, kita harus deep dive lebih dulu terhadap problems tersebut kayak gitu. Kita perlu mulai mungkin dari why-nya. Kira-kira kenapa sih problem ini penting? Kenapa sih kita perlu solve problem ini? Atau satu problem sendiri mungkin punya banyak root cause. Atau satu problem sendiri punya banyak solusi. Ada mungkin solusi yang sifatnya short term atau medium atau long term. Mana yang mau kita kerjain gitu. Ya as a PM kita harus tahu, oke, katakanlah kita butuh solusi cepat, ya berarti kita perlu mikirin, oke, kita perlu implement yang cepat dulu. Tapi let's say kita tahu ini nggak scalable, ya kita juga segera mikirin gimana to make this scalable. Dan itu juga akan berkaitan sama waktu juga kan gitu. Terus let's say kita memprioritaskan sesuatu. Kenapa kita memilih ngerjain A bukan B lebih dulu? Kenapa milih ngerjain B bukan C lebih dulu? Ditambah kita punya bandwidth waktu yang terbatas. Kalau di product management atau di tech company itu biasanya kita pakai sprint basis. Satu sprint itu mungkin di beberapa company ada yang 2 minggu, mungkin ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu. Kebayang ya, di setiap sprint itu kita harus mikirin mana-mana aja sih yang harus kita utamakan kita kerjain. Belum lagi entah itu produk baru atau existing produk yang mungkin masih dalam tahap maintenance kayak gitu. Dan as a PM kira-kira gimana kita ngedefine scope dari solusi, scope dari suatu penjelasan yang kita berikan. Karena ketika kita nggak kasih limitasi, kita nggak kasih scope-nya, bisa jadi solusi itu melebar dan orang-orang yang misal technical team yang ngerjain itu, mereka akan bingung. Jadi gue ngerjainnya sampai mana kayak gitu. Dan menurutku juga yang nggak kalah penting adalah gimana kita menyampaikan, kita mengkomunikasikan itu secara sistematis. Aku mungkin mau kasih contoh kira-kira kayak gini. Sistematis di sini aku ngambil 2 sisi ya, tech person, non-tech person. Kita as a PM perlu apa sih istilahnya bunglon ya, yang gimana kita biar bisa komunikasi sama entah itu orang tech person meskipun kita nggak punya basic technical, tapi bisa komunikasi juga sama orang non-tech. Ya, mungkin lebih gampang ya dengan orang non-tech. Tapi bayangnya gini, katakanlah ada satu problems, terus kita diskusi sama orang technical. Mungkin akan beda nih cara komunikasinya sama ketika kita ngobrol sama orang-orang non-tech. Contoh misal orang-orang customer support atau orang product marketing. Mungkin kita nggak bisa pakai bahasa yang agak cukup tech, yang cukup tinggi, atau mungkin flowchart agak kurang relevan. Sementara ketika kita ngobrol sama orang tech, ya justru flowchart itu mungkin udah jadi standar yang mereka expect untuk ngejelasin flow-nya ini seperti apa gitu. Jadi itu salah satu contoh yang aku maksud dengan menjelaskan secara sistematis dan tepat kayak gitu, tepat sasaran. Kalau kita ngobrol sama misal orang teh gimana, orang non teh gimana, kira-kira mungkin itu sih. Yang paling penting dari semuanya adalah start with the whys. Kenapa ngerjain A, kenapa ngelakuin ini gitu. Mungkin dari Reza mau nambahin. Silakan Mas Reza. Ya, nambahin dikit aja, I think Rohendi udah cover lumayan lengkap. Cuma kalau gua melihatnya, I think menstrukturkan suatu hal gitu atau mengorganize thinking proses harusnya nggak cuma kayak cuma PM nih yang perlu structure thinking,
atau organize thought prosesnya. I think semua pekerjaan harus punya itu, mau itu biz dev, marketing atau apapun lah itu. Dan framework yang biasa gue pakai in general adalah framework yang gue bawa dari waktu masa konsultan dulu lah. Yang pertama, understand situasinya lah. Saya misalkan tiba-tiba kita disuruh bikin ini ya gitu kan oleh siapapun lagi itu. Kayak yang tadi gue bilang kan, as a product manager ya kita harus cek dulu why-nya gitu kan ya. Nah, ngecek why ini mungkin bisa start dari emang kondisi sekarang tuh seperti apa sih? Kayak misalkan kita dibilang ganti total yuk halaman login kita gitu kan ya. Mungkin kalau orang yang nggak punya thinking proses yang lumayan clear atau thorough thinking kayak gitu akan langsung yaudah yuk kita ganti. Padahal mungkin problemnya bukan di situ gitu. Jadi ya bisa start dari understand current situation dulu, terus dari sana baru cater kira-kira dapat problem apa aja ya dari current situation yang kita temuin ini, dan generate hypothesis kan dari sana. Oh, hipotesisnya apa aja nih? Ada hipotesis A, hipotesis B, hipotesis C. Habis itu kita cari data untuk validasi hipotesis tersebut. Kalau kita berhasil memvalidasi, then action-nya apa nih? Kalau misalkan sudah selesai melakukan action, result-nya gimana? Karena at the end result kita nggak ada yang tahu apakah berhasil atau enggak. Kalau misalkan berhasil, then what? Kalau misalkan gagal, then what? Dan itu berjalan iteratively, bukan kayak garis lurus gitu ya, terus berhenti enggak. Tapi bisa jadi ketika kita gathering data, oh kayaknya ternyata nggak valid lagi nih problemnya, atau saya nggak terlalu impactful buat user. Makanya tadi comes yang Rohen dibilang kan, kita harus mikirin ada priority lain nggak ya yang lebih penting buat kita solve. So I think no matter apakah itu PM, apakah itu BizDev, itu bisa mengaplikasikan hal yang sama juga. Mungkin kalau misalkan sales, ya ada berapa sales pipeline yang ada gitu. Misalkan yang paling impactful yang A, ternyata setelah dicek, oh ternyata bukan yang A nih, yaudah deh kita start dari yang C misalkan. Itu sih paling yang bisa gue share. Oke, thank you Mas Reza. Kayaknya jawabannya komprehensif banget ya. Maksudnya udah lengkap banget nih untuk pertanyaan ini, karena emang kalau misal aku boleh conclude gitu ya, kalau pokoknya finding why dulu. Terus kalau dari Mas Reza itu pertama analyze the situation, terus juga kira-kira terus problemnya apa, baru nanti sampai solusi dan if it's solutionnya works atau enggak gitu. Thank you Mas Reza dan Mas Sandy. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah what we need to know about product management life cycle, Mas. Boleh dong, Mas, dijelasin kira-kira life cycle dari product management itu seperti apa? Mungkin tadi, apakah yang tadi Mas Reza jelaskan itu udah menunjukkan seperti yang tadi mulai dari analyze situation sampai akhirnya solusinya itu bekerja atau enggak, itu sudah menunjukkan product management life cycle atau belum gitu? Mungkin saat ini aku coba serahin ke Mas Reza dulu. Ya, ada dua sih biasanya yang kita harus tahu ya terhadap product management life cycle. Ada yang secara overview as a company, mungkin ada juga yang skala kecilnya lah. Say mungkin fitur atau analyze produk baru gitu. Kalau secara company biasanya itu ada stage-stage-nya. Mungkin ini company baru ya, startup gitu kan bahasanya, masih kayak memvalidasi apakah produknya tuh beneran dibutuhin market atau enggak. So, saya usernya, penggunanya baru sedikit. Nanti ketika dia nge-hit suatu yang biasanya ya jargonnya adalah product market fit gitu ya. Wah, produknya fit banget nih sama market. Beneran, berarti kan say di awal dia punya hipotesis kan. Kayak misalkan Flip, hipotesisnya adalah, oh orang merasa terganggu dengan 6.500. Terus our founders bikin suatu G-form yang bisa diisi sama orang-orang. Terus akhirnya ternyata proven, fit sama market, akhirnya dia masuklah ke growth stage. Nah, ketika di growth stage, mulailah banyak fitur-fitur lain yang bermunculan. Sampai nanti mulai masuk ke mature stage, yang udah level mungkin skala korporat gitu ya. Say, I think Traveloka, Gojek, Tokopedia itu udah di mature stage yang bisa dibilang pergerakannya akan sedikit lebih lambat gitu untuk growing-nya gitu. Dan terakhir biasanya udah mulai declining stage. But I think in the declining stage pasti ada strategi lain dari suatu company tersebut untuk bisa tetap stay yang ada di bagian atasnya nih, atau ya udah di mature company aja. Salah satu inisiatifnya mungkin kill beberapa produk yang udah nggak relevan lagi atau nggak bring economic value, karena kan again
kalau kita kerja in a profit oriented company, ya at the end of the day kita harus cari profit gitu kan ya. Nah itu kalau secara overview atau high level company-nya gitu ya. Tapi kalau secara in daily basis, sebenarnya cycle-nya seperti apa sih ketika kita menjadi product manager? Kalau gua biasanya bilangnya ada 3 proses gitu ya. Sebenarnya 2 sih, tapi gua kadang biar nggak lupa sebutnya 3. Pertama ada discovery proses. Discovery ini berarti ya ketika kita memvalidasi beberapa problem yang mungkin masuk ke kuping kita lah, dari customer A, B, C, D, F, G segala macam, atau dari siapapun lah key stakeholders kayak gitu. Di sana kita validasi, kita coba cari tahu sebenarnya current situation seperti apa, problemnya seperti apa, valid atau enggak. Kalau valid, solusinya mau kayak gimana nih, dan kira-kira yang paling impactful apa. Nah, biasanya output dari product discovery ini adalah ya validated deliverables plan gitu. Atau gue biasanya bilangnya ya roadmap plan. Jadi dari discovery selesai, masuk ke delivery stage. Di mana di delivery stage ya kita harus make sure apa yang udah kita validate di awal itu bisa kita deliver dengan baik sesuai dengan rencana kita. Nah, di delivery pun ya itu masih ada cycle-nya lagi karena kita nggak akan pernah tahu, bisa jadi ketika implementasi ya ada terjadi perubahan di market. For example, paling gampang adalah zaman COVID kemarin gitu. Siapa yang nyangka COVID benar-benar bikin kita jadi harus kayak gini kan, kayak bahkan webinar tuh jadi something gitu yang sebelumnya mungkin offline seminar segala macam. Itu nggak akan pernah tahu. Jadi bisa jadi ketika udah masuk delivery pun bisa balik lagi ke discovery. Nah, ketika di delivery fokus di implementasi, say berjalan dengan lancar lah. Beres semua, produknya launch, ada yang bilang balik lagi ke discovery. Tapi kalau gue biasanya bilangnya jangan dulu balik ke discovery, tapi ke monitoring dulu. Stage monitoring, di mana di stage monitoring ini kita measure impact-nya itu seperti apa sih? Apakah si produk ini beneran berhasil? Kalau berhasil, then what? Again, kalau berhasil, then what? Kalau gagal pun, then what? Gitu. Kalau gagal bukan berarti kayak ya udah kita kill, nggak juga. Bisa jadi karena effort kita aja yang kurang, makanya produknya gagal. Saya misalkan kurang dimarketingin, kurang di bring awareness-nya ke market segala macam, atau bisa jadi produknya kurang seamless, anything can happen gitu. Makanya ada fase di mana kita harus measure dan learn di monitoring itu. Nah, ketika monitoring itu udah selesai, kita udah tahu then what-nya apa, maka itu bukan berarti langsung ke delivery, tapi balik lagi ke discovery. Di mana itu akan divalidasi lagi, apakah then what dari si fitur ini itu lebih penting daripada produk atau fitur yang lain nih yang udah nunggu berikutnya. Then comes to prioritization yang Rohan dibilang tadi. Gitu sih yang bisa gue share. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya. Mungkin boleh Mas Hendy ada tambahan? Oke, sebenarnya jawaban Reza udah cukup detail sih. Tapi mungkin kalau dari aku, simpelnya intinya gini. Ya, kita berangkat dari current problems, benar kayak Ngeja bilang. Terus habis itu kita bikin hipotesis. Ketika kita membuat hipotesis dan juga sepaket sama targetnya, itu ada istilahnya matrix. Ada istilahnya matrix di product development. Misal, contohnya, ini aku kasih contoh agak random aja ya. Contoh misalnya, orang, kalau seandainya produk itu clear, journey itu clear, orang akan booking atau orang akan booking tiket dengan mudah dan akan banyak transaksi yang terjadi secara sukses. Kayak gitu. Katakanlah definisi sukses atau definisi good, at least good, itu adalah 50%. Berarti misal, dari 100 orang yang mencoba untuk bikin, setidak-tidaknya 50% ini berhasil membuat. Katakanlah itu hipotesis yang dibikin, oke, dengan bikin solusi seperti ini, kira-kira kita bisa men-solve problems, dan setidaknya kita punya target sekian. Nah, let's say udah mulai masuk ke dalam tahap persiapan solusi, mulai dari requirement, terus habis itu desain, terus habis itu validasi desainnya juga, kira-kira apakah itu dipahamin sama users. Lalu kita masuk ke dalam tahap monitoring itu sendiri. Setelah development ini beres ya, kita monitor. Nah, apa sih yang dimonitor? Ya, apa yang kita target tadi. Contoh misal, setelah udah rilis,
benar nggak sih tercapai si conversion tersebut 50%. Nah, mungkin aku mau highlight lebih ke kalau belum tercapai. Kalau belum tercapai, itu juga jadi salah satu tanggung jawab kita. Instead of langsung ninggalin gitu aja, ya gimana? Gimana caranya biar kita bisa achieve the target? Apakah memang benar problem yang udah nggak relevan lagi, solusi yang kita kasih udah nggak sesuai lagi, atau sebenarnya masih relevan, tapi mungkin masalahnya ya ada di produk kita, gitu. Ada di produk kita, misal, oh oke, katakanlah di tahap terakhir, pas user mau klik, misal action yang terakhir, oh produknya ngebug, atau ke close sendiri. Atau memang simply, orang nggak tahu, orang nggak aware dengan produk yang kita punya, gitu. Jadi dari situ bisa dicari tahu di titik-titik mana sih potensial problem itu terjadi. Nah, disitulah juga salah satu peranan CPM tersebut untuk mikirin kenapa sih adopsinya atau conversion-nya atau apapun itu belum mencapai target, apa yang menyebabkan gitu. Semoga menjelaskan ya. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya, sangat mendukung jawaban dari Mas Reza ya. Jadi tadi udah detail banget nih jawabannya. Semoga teman-teman lebih tahu ya product management life cycle itu seperti apa. Oke, mungkin boleh di next ke selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke topik nih Mas. Tadi kan udah tuh Mas, kita udah tahu nih, tadi udah kenalan sama product management seperti apa, terus pokoknya udah product management, insya Allah kita udah paham ya pekerjaannya, job desk seperti apa, mulai dari analytical framework-nya seperti apa, product management life cycle seperti apa. Nah, sekarang nih Mas, aku yakin kemarin tuh banyak juga nih yang daftar yang merupakan career shifter, yang tadinya bukan non-PM nih, yang belum bekerja sebagai seorang PM, tapi kayaknya tertarik nih untuk jadi PM. Nah, mungkin boleh di next nih pertanyaannya, kira-kira apa? Oke, pertanyaan pertama nih, kira-kira sebenarnya Mas, apa aja sih yang dicari sama company gitu untuk seorang product manager? Mungkin untuk memulai boleh dari Mas Hendy terlebih dahulu. Oh, oke. Kemarin aku pikir ini lebih ke company apa yang akan butuh product manager. Oke. Lebih ke ini ya. Apa berarti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PM? Kira-kira gitu ya? Yes, biasanya company itu nyarinya product manager yang kayak gimana sih Mas? Gitu. Ada perbedaankah gitu? Apakah biasanya semua company itu carinya yang satu tipe product manager seperti ini semuanya atau gimana gitu Mas? Oke. Sebenarnya, bentar ya, sorry aku izin away bentar. Aku dapat chat dari sebentar aja aku izin mute. Oke, siap. Oke, no problem. Mungkin kita bisa dari Mas Reza dulu deh. Silahkan Boleh? Mas Reza. Ya, I think tergantung dari kebutuhan company tersebut. Kebutuhan company tersebut tuh bisa banyak hal ya. Pertama bisa dari level PM-nya ini tuh mau yang kayak gimana? Apakah masih junior, apakah yang senior, atau yang udah managerial level, atau bahkan udah sampai executive level gitu kan ya, kayak VP segala macam. Itu satu hal. Hal yang lain adalah tergantung dari uh, tipe industrinya sendiri gitu. Karena sometimes ada company yang mencari product manager tuh harus benar-benar paham banget sama apa yang dimaksud technical infrastructure gitu ya. For example, jadi PM di Amazon Web Service gonna be a different daripada jadi PM di misalkan Tokopedia gitu. Amazon Web Service kan ya cloud system. So, itu akan beda banget dan itu akan very technical. Sedangkan kalau di Tokopedia, mungkin ada di tim misalkan ngurusin shop, bisa jadi nggak terlalu butuh skill technical knowledge tentang komputer staff atau infrastruktur staff yang lebih tinggi gitu yang dibutuhkan. Nah, jadi tergantung dari level PM tersebut sama kebutuhan dari si company-nya. Apakah company-nya butuh yang sangat technical background atau yang sangat mungkin business background. Nah, tapi kalau secara in general, gue ngutip
VP Product Flip lah, bos gue gitu ya. Ketika mencari product manager, gue suka artikel dia yang dia share tentang CAR framework. Itu menurut gue oke banget buat dibaca. Kalau teman-teman belum baca, bisa cari VP Product Flip, terus buka artikelnya. Jadi kita mencari orang yang punya komitmen, accountability, dan responsibility. Nah, kenapa sih kita butuh mencari 3 hal ini gitu? Pertama, ketika seseorang udah punya komitmen yang tinggi, dia akan gampang banget on board sama company tersebut. Karena bisa dibilang ya, dia komit sama mission company itu, dan dia akan mencari berbagai cara untuk bisa semacam do their job secara baik gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, accountability. Nah, ketika udah komit, apakah orang ini accountable atau enggak? Accountable di sini tuh bisa dilihat dari apakah ketika orang ini dikasih suatu pekerjaan, dia bisa bahasanya apa ya, self starter gitu, atau proaktif lah. Yang mana kayak nggak perlu di follow up, nggak perlu ditanyain ini gimana progres segala macam, tapi dia proactively share. Kalau ada blocker, dia share duluan, dan share-nya bukan cuma sebatas ngasih problem ya, bos, gue punya blocker nih, tolong dong di-resolve. Tapi dia akan berusaha mencari proposal untuk men-solve masalah dia sendiri dulu gitu. Kalau menurut dia perlu eskalasi ke atas, dia akan eskalasi dan diskusi terjadi. Itu akan enak banget. Nah, itu yang kedua ya, accountable. Yang ketiga, responsibility nih. Setiap pekerjaan tuh pasti result-nya antara good or bad kan ya. Dan kita nggak akan pernah tahu terkait output. Cuma Tuhan yang tahu lah. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan ternyata hasilnya buruk, apakah orang ini tuh responsible atau enggak nih? Atau malah dia blame someone else ketika ada suatu hal yang nggak sesuai ekspektasi gitu kan ya. Nah, ketika seseorang udah punya 3 atribut ini gitu ya, kayak mulai dari komitmen, accountability, sama responsibility yang tinggi, I think itu akan menjadi aset yang bagus banget untuk company. Dan jadinya, I guess every manager nggak akan kesulitan untuk nge-mentor atau punya, say, team member yang seperti ini sih. I think itu yang bisa gue bilang. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya. Dari Mas Hendy ada tambahan, Mas? Boleh, boleh. Oh ya, sebelumnya sorry banget tadi aku dapat panggilan dari... Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke, mungkin aku mau nambahin. Tadi Reza udah sempat mention terkait user experience juga ya. Mungkin gini, kalau teman-teman pernah lihat atau familiar di internet itu biasanya suka ada dibilang PM itu adalah mini CEO. Terus habis itu ada salah satunya diagram Venn yang menjelaskan 3 hal, desain atau bisnis atau tech gitu. Jadi mungkin in high level bisa dibilang ada beberapa company yang akan lebih butuh atau bahkan di satu company sendiri ya, di satu company sendiri punya beberapa tribes. Akan ada beberapa PM. Oke, mungkin PM yang akan lebih berat atau fokus di user experience, customer journey gitu. Bukan berarti mereka nggak perlu paham tentang technical things, tentang data analysis. Enggak, tapi mereka akan lebih menitik beratkan fokus mereka ke kira-kira gimana sih untuk ngebikin produk dengan journey yang seamless, dengan experience yang UI UX-nya sebaik mungkin gitu. Atau ada juga mungkin PM, entah itu di beda company atau bahkan di satu company yang sama, itu yang dibutuhkan adalah kemampuan secara tech. Kenapa? Karena misal produk yang akan dikerjain ini akan lebih banyak integrasi dengan third party. Ketika ada integrasi, misal Buku Warung deh. Buku Warung mau mengerjakan fitur aku di loan product. Dan aku butuh bekerja sama dengan third party. Ada suatu keharusan aku untuk memahami, seperti apa sih dokumentasi tech yang mereka punya, sehingga aku bisa implement solusi yang mereka punya di produk aku. Jadi akan lebih butuh kemampuan technya, misal membaca, ada istilahnya API dokumen. Oke, gimana sih membaca API dokumen gitu. Atau ada juga yang terakhir bisnis, ya di dalamnya itu ada data. Jadi dia akan lebih banyak fokus kayak, oke, kira-kira
apa sih the market needs. Mungkin dia nggak akan terlalu banyak bicara, oke, journey yang bagus itu seperti apa. Tapi lebih ke, oke, we need this kind of product, this feature, yang mana itu akan disupport dengan data yang ada, kira-kira target secara bisnis itu seperti apa, problems apa yang mau di-solve. Tapi nggak akan seberat itu dengan user journey. Gitu. Jadi aku melihat itu jadi satu hal yang akan saling melengkapi gitu. Nah, mungkin di luar itu ada yang aku juga mau tambahkan, as a PM sendiri, skill set yang mungkin teman-teman bisa pelajarin, ini di semua company menurutku akan dibutuhkan ya. Tadi aku sempat mention tentang detail oriented. Kita juga perlu untuk menjadi orang yang customer oriented, atau gimana caranya kita menempatkan diri kita as a PM di sebagai user gitu. Kalau kita bikin produk dan kita memposisikan diri kita sebagai user, kita akan kebayang, oke, ini mudah dipahami atau enggak. Lalu yang kedua juga belajar tentang problem solving gitu. Terus communication skill, stakeholder management, terus habis itu tadi aku juga sempat jelasin tentang prioritization dan basic project management yang tadi aku juga udah sempat sampaikan, gimana nge-manage orang, gimana nge-manage timeline. Apalagi kalau semisal nih, kalian masuk ke satu company, ini bicara scale company juga ya. Semakin kecil scale company atau besar kecilnya scale suatu company, kebutuhan PM-nya juga akan beda. Kalau waktu aku join Buku Warung itu benar-benar jadi PM pertama, aku benar-benar butuh kemampuan project management. Sekarang Buku Warung udah lebih besar lagi, dan akhirnya kita udah hire yang namanya technical program manager gitu. Jadi aku tetap ada butuh untuk manage tim aku, manage timeline aku, tapi itu bukan jadi role utama aku lagi. Aku bisa lebih berfokus ke katakanlah requirement, gimana aku nge-unblock kebingungan-kebingungan atau challenge-challenge yang ada, kira-kira gitu. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya. Mungkin udah detail banget nih jawabannya, jadi semoga teman-teman pokoknya persiapin dulu aja gitu ya. Sebenarnya kalau companies nyari sesuatu dalam product manager itu sebenarnya ya skills yang sebenarnya bisa kita develop gitu ya Mas ya. Oke, mungkin next question boleh dibantu naik slide. Oke, next slide maksudnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini aku bakal mempersilahkan untuk satu pembicara aja kali ya Mas setelahnya gitu ya, since kita juga harus mulai running cepat nih gitu. Oke, untuk pertanyaan ini Mas, kira-kira ada nggak sih tips and trick to rock di interview gitu? Maksudnya kira-kira biasanya tuh setahu aku product manager gitu interviewnya agak beda ya. Nah gimana sih caranya Mas untuk bisa tips and triknya untuk bisa give best performance saat interview itu seperti apa? Mungkin aku Silakan. coba. Oh, siapa? Oh, boleh. Berarti Mas Hendy dulu aja deh, silahkan. Oke, sorry. Mungkin dua aja sih yang aku mau highlight di sini. Yang pertama, kemampuan untuk men-slicing problems. Biasanya ketika interview ya kita akan di-set dengan suasana mungkin setegang mungkin, yang mana kita dikasih problem sebesar-besarnya gitu. Gimana caranya kita untuk men-slicing the problems itu gitu, karena kalau kita udah keburu panik, kita nggak bisa mecahin problems yang dikasih itu menjadi satu problems yang lebih kecil. Contoh misal gini, aku pernah mungkin kalau kalian pernah interview di salah satu company yang ada pertanyaan misal gini, coba estimasikan revenue Starbucks dalam setahun. Itu kan pertanyaan terkesan simple gitu. Tapi gimana cara kita nge-breakdown itu? Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar juga mungkin dari internet tentang gimana sih cara menjawab pertanyaan seperti itu. Mungkin Reza juga common banget, since Reza dari konsultan company. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting banget menurut aku adalah don't jump too fast ke solusi. Tadi Reza sempat highlight ketika kita dikasih satu kondisi, kita perlu mempelajari current condition seperti apa. Aku kasih satu contoh. Misal gini, kalian di interview, kalian ditanya, gimana caranya untuk meningkatkan conversion menjadi 50%. Nggak ada yang tahu kalau itu adalah pertanyaan jebakan atau enggak. Gitu. Data yang dikasih juga benar-benar minim banget. Gitu. Katakanlah dibilang untuk mencapai 50% di kuarter ketiga. If gitu.
kalian expect jawaban yang oke, ya aku akan expect kira-kira gini. Mungkin kalian akan melontarkan pertanyaan, kira-kira emang data sebelumnya seperti apa? Misal boleh dikasih tahu, oh ternyata quarter 2 itu performance-nya atau conversion-nya udah 60%. Bisa dibilang itu adalah tricky question. Yang ngapain lagi kamu bikin jadi 50%? Contohnya ya. Atau mencari tahu apa sih potential problems yang ada. Bisa jadi misal gini, kita kepikiran untuk ngasih solusi marketing. Misal, oke, kenapa nggak kita jor-joran marketingin produk ini? Ternyata masalahnya misal, ada payment method yang nggak ada, yang mana payment method tersebut banyak dipakai sama user kita. Nah, jadinya mau kita marketingin segede-gedenya, nggak akan ada adopsi. Karena yang dibutuhkan itu belum kita jawab si payment method tersebut. Mungkin itu sih dari aku. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya. Jadi udah detail banget, komprehensif banget jawabannya. Semoga teman-teman mendengarkan jawaban dari Mas Hendy bisa bisa mengoptimalkan sesi interview nanti saat mendaftar gitu ya. Jadi product manager gitu. Oke, mungkin boleh kita next question dulu. Oke, nah kita akan langsung masuk ke traits to be a standout product manager nih Mas. Kita udah langsung masuk ke intinya gitu ya, ke topik yang memang kita bahas sesuai judul. Nah, mungkin boleh nih Mas pertanyaan ini aku minta Mas Reza untuk jawab kali. Untuk next questionnya boleh ke Mas Hendy. Untuk pertanyaan ini, kira-kira ada nggak sih Mas Reza tips for building product management skills nih untuk orang-orang? Aku kan bukan nggak punya background PM. Terus ada nggak sih Mas tips yang bisa aku lakukan gitu untuk bisa nge-building product management skills aku? Ya, ada dua hal sih sebenarnya, tapi mungkin gue akan fokus yang pertama ya. Gue coba share dua hal itu dulu. Satu, belajar. Yang kedua adalah terjun ke project. Kalau terjun ke project mungkin agak susah. Yang mudah itu adalah belajar. Belajar tuh bisa dari banyak hal. Bisa dari buku, bisa belajar dari orang, bisa belajar dari artikel internet. Dan menurut gue, sumber tentang product management tuh udah banyak banget sih. Dan I think bootcamp pun kayak API kan juga menyediakan ya, kayak memfasilitasi untuk orang-orang yang nggak tahu tentang product management, bisa ikut, mungkin ada bootcamp untuk junior levelnya, bisa cobain di sana, untuk bisa praktekin langsung juga, di situ juga. But pesan gue yang paling penting adalah ketika kita udah belajar ya coba dipraktekin, karena percuma aja kayak misalkan udah baca 5 buku tapi cuma dibaca doang tanpa ada prakteknya secara langsung gitu. Oke, thank you Mas Reza. Jadi kalau pilihannya dua ya, terjun langsung atau nggak bisa belajar. Apalagi sekarang kita punya API Academy nih, kalau misal teman-teman pengen nih belajar tentang product management gitu ya, bisa langsung aja nih kepoin IG API Academy buat teman-teman belajar gitu. Setuju banget nih sama yang di-add sama Mas Hendy di via kolom chat gitu ya, bisa item-item apa yang harus dipelajari bisa teman-teman cari gitu. Dan bisa belajarnya mungkin di API Academy gitu ya. Oke, boleh di next kan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin aku persilahkan untuk Mas Hendy nih untuk menjawab. Nah, Mas kira-kira tantangan apa aja sih yang bisa yang mungkin gitu ya dihadapi oleh seorang product manager? Oke, dua kali ya yang aku juga mau coba jawab. Yang pertama, ketika kita as a PM di-assign di satu domain produk atau specific feature yang kita sama sekali belum pernah ada experience di situ. At the same time itu jadi good challenge buat kita, tapi jadi tantangan gitu, kayak kalau seandainya kita mempelajari tidak dengan benar, ya itu akan ngaruh ke produk yang akan kita develop selanjutnya gitu. Karena aku pernah ada pengalaman, aku udah beberapa tahun yang lalu sempat ada pengalaman, sebenarnya aku nggak benar-benar paham the product domain atau masih agak ngawang-ngawang, sehingga itu berpengaruh ke gimana cara aku menganalisis, gimana cara aku memikirkan solusinya gitu. Itu benar-benar matters banget. Jadi kita benar-benar harus bisa mengawinkan product management understanding tersebut sama product domain tersebut gitu. Jadi kita paham basic product management, tapi kita juga perlu tahu apa sih domain produk kita. Contoh domain itu misal gini, teman-teman kerja di Tokopedia, domain produknya itu lebih ke online commerce.
atau teman-teman kerja di Mami Kos. Berarti itu lebih ke hospital, penginap, tempat-tempat tinggal yang bisa disewakan secara online, atau kayak flip fintech kayak gitu. Domain produk tersebut yang perlu teman-teman pahamin plus produk manajemen itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, challenge-nya juga adalah komunikasi. Karena komunikasi ini benar-benar penting, stakeholder management ini benar-benar penting, dan juga aku mau sampaikan trust gitu. Ketika kita develop sesuatu, ketika kita assign sesuatu ke tim kita, trust itu sangat penting. Mungkin bisa aja nih, technical team kita atau desainer kita ngerjain segala sesuatunya hanya berlandaskan, oke, gue PM, dia PM, jadi gue lakuin. Tapi percayalah, komunikasinya nggak akan seenak itu. Beda sama kalau seandainya gini, dia ngerti kenapa sih problems ini harus kita kerjain. Apa sih yang membuat company perlu menyelesaikan ini. Jadi nggak cuma PM, tapi technical team, misalnya designer atau QA, orang-orang yang berperan di situ paham kenapa gua harus ngelakuin ini, kenapa gua harus menyelesaikan problems ini bareng-bareng gitu. Jadi dua itu kali ya, pemahaman tentang domain produk dan communication skill. Oke, thank you Mas Hendy jawabannya. Udah 2 tuh jawaban dari Mas Hendy. Mungkin bisa menggambarkan ya teman-teman yang pengen jadi PM, challenge-nya kira-kira apa aja sih yang bakal dihadapi gitu. Mungkin boleh di next lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya pertanyaan terakhir seperti ya Mas. Mungkin saat ini aku persilahkan untuk Mas Reza kali ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita bisa jawab lagi karena kita nanti habis ini akan ada sesi Q&A gitu ya kakak-kakak, Mas Reza dan juga Mas Hendy. Boleh Mas Reza, kira-kira ada nggak sih Mas hacks yang bisa kita lakukan gitu ya? Hacks apa ya, kayak semacam rahasia gitu, rahasia untuk bisa jadi stand out product manager. First thing first, align expectation sih antara kita dan lead kita, karena at the end of the day yang bisa bilang kita stand out atau enggak ya supervisor kita lah atau direct report kita gitu kan ya. So align the expectation, manage the expectation, itu hal yang paling utama. Yang kedua, kembangin terus skill yang kayak tadi gue bilang di pertanyaan pertama, belajar banyak hal, cari teori-teori baru, cek ke orang lain, benchmark ke orang lain gimana cara mereka melakukan hal A, hal B, terus kita coba implement, dan lihat dari 3 hal. Yang pertama, problem solving-nya tuh kayak gimana sih, kayak problem solving skills kita harus di atas standar. Terus ketika kita udah punya problem solving yang di atas standar, kita juga harus bisa, kayak tadi Rohandi bilang kan, mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Karena percuma kita bisa nganalisis dengan baik, tapi cuma buat diri kita sendiri gitu, nggak bisa kita show ke orang lain. Nggak ada gunanya gitu. Karena at the end kan, ketika menjadi product manager, kita harus communicate, kita harus influence. So, kayak semacam presentasi. Mungkin sekarang presentasi udah mulai minim, tapi written, structured document itu yang udah mulai agak naik sekarang, karena di masa online configuration kayak gini ya lebih banyak dokumen yang di-share kan kayak gitu. Terus yang ketiga, lebih ke maturity kita. Maturity kita juga harus di atas rata-rata. For example, kalau misalkan kita kerja bareng designer, bareng engineering, PM tuh harus yang paling terlihat sosok leadernya lah. Walaupun mungkin di engineering dan designer pun punya leader. Tapi sebagai seorang PM, karena bisa dibilang dia center of the team gitu ya, yang mendrive timnya, ya maturity-nya harus di atas rata-rata. So, 3 aspek tadi yang mungkin bisa dipelajarin ke orang lain, atau lihat ke beberapa buku, dan diterapin gitu ya ke kesehariannya. Terus yang terakhir, gue kutip ini dari ex-CPO-nya Happy Fresh, I think this is a good one. Di company itu ada 2 hal gitu. Lo akan dilihat sebagai cost center atau lo dilihat sebagai profit center. Apa sih bedanya? Kalau cost center tuh artinya ya lo orang-orang yang beban lah istilahnya. Tapi ketika lo udah jadi profit center atau lo orang yang nge-growing company, lo akan dilihat sebagai orang yang, wah, ini orang sangat aset nih buat company kita. Sometimes kita lupa untuk menunjukkan hal tersebut gitu. Ya kita kerja, ya udah kerja aja tanpa nunjukin small wins kita. So, kalau misalkan kita punya small wins, share it to the team, share it to your lead. Karena itu yang akan menjadikan
diri kalian terlihat apakah kalian cost center atau kalian growth atau profit center. Jadi itu sih paling hack yang bisa gue share gitu. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya. Boleh di take notes ya teman-teman. Tadi udah tuh jawaban dari Mas Reza. Jadi kayak mengkonklud semua topik yang juga tadi Mas Hendy sama Mas Reza sampaikan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hacks to be a standard product manager. Nah selanjutnya Mas Reza dan Mas Hendy, kita akan langsung masuk nih ke sesi Q&A gitu ya. Pasti teman-teman banyak penasaran gitu ya. Let's find out, pertanyaan-pertanyaan udah ada di Slido. Kalau teman-teman pengen nanya sekarang juga boleh, langsung aja ke slido.com dan enter PIN-nya atau kodenya gitu ya di 3754872 gitu. Mungkin boleh Kak di share screen terlebih dahulu nih tim panitia, kira-kira pertanyaannya ada apa aja nih? Oke, ada pertanyaan pertama nih Kak, yang paling banyak nih, ada 2 pertanyaan. Product management kan kerjanya tim ya Kak, ini anonimus ya. Product management kan kerjanya tim ya Kak. Boleh ceritain nggak Kak? Apa KPI-nya atau penilaian performance seorang PM itu gimana sih? Mungkin aku persilahkan Mas Hendy kali ya Mas untuk jawab pertanyaan ini. Kira-kira bisa boleh Mas minta tolong dijawab gitu? Oke. Mungkin aku mau highlight 2 hal. Ada yang namanya proses, ada yang namanya result. Gitu. Ketika bicara proses ya, gimana kita go to achieve the result. Ketika kita punya proses yang benar, kita menjalankan proses dengan benar, pun belum tentu resultnya itu baik. Tapi ketika result itu keluar, ya leaders kita itu bisa melihat, oke, kita nggak tinggal diam. Nah, apa sih maksud result di sini? Result ini bisa dilihat dari contoh matrix. Matrix yang bisa di-achieve dari sisi produk. Contoh misal, kita mau ngerilis atau kita mau menyelesaikan masalah, misal kalau di loan produk ya, kita ingin mendistribusikan loan sebanyak-banyaknya dalam 2 hal. Dalam hal jumlah, amount, katakanlah mau mendisburse atau mencairkan 1 miliar misal di bulan ini. Kedua, ke katakanlah 100 transaksi atau 200 transaksi. Jadi salah satu yang bisa dilihat di situ juga adalah apakah di akhir bulan tersebut kita bisa achieve atau di akhir quarter misalnya mencapai atau ya mencapai angka tersebut, atau kalau belum kira-kira berapa persen gitu dari pencapaian yang seharusnya. Nah, di situ juga akan ada proses kan gitu. Jadi tadi Reza sempat share juga kayak small wins, share the small wins. Let the leaders, let everyone juga tahu gitu. Katakanlah misal, oke, kita punya target disbursement 1 miliar. Kita bisa jelasin kira-kira kenapa sih nggak achieve 1 miliar. Oh, ternyata karena ada ini, dan ini. Gitu. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan penilaian juga. Gitu. That's all sih kalau dari aku. Oke, thank you Mas Hendy jawabannya. Jadi ada matriksnya gitu ya Mas untuk ngecek whether ini udah sesuai atau belum gitu ya Mas ya. Yep. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya. Mungkin untuk next question nih Mas. Mungkin karena keterbatasan waktu kita batasin 3 kali ya Mas. Ini pertanyaan kedua. Mungkin dari Imas. Hai Kak, ketika baru join sebagai PM, baru di suatu company, sebenarnya ekspektasi apa aja sih yang kita harus kita penuhi gitu. Misal dalam range 30 hari, 3 bulan dan sampai seterusnya. Boleh mungkin Mas Reza silahkan. Oke, thank you Mas pertanyaannya. Hal pertama yang bisa gue bilang adalah connect ke direct report-nya, terus cek expectation gitu ya. Sebenarnya apa sih ekspektasi istilahnya leader kita dalam 30 hari, 60 hari, atau 90 hari gitu. Gue ambil contoh di kasus gue di 30 hari pertama yang gue expect adalah ada 2 hal. Yang pertama, understanding culture. Karena ini orang kan pasti baru ya di company. Otomatis dia harus mempelajari dulu culture-nya itu seperti apa. Culture itu bisa banyak ya, bisa kayak understand sesimpel proses ngambil cuti itu gimana, sesimpel kalau misalkan gue sakit tuh harus gimana.
Tapi ada juga yang mungkin lebih technical ke daily activity job-nya, kayak sebenarnya sprint planning itu kayak gimana sih? Terus culture yang ada di sini kalau bikin PRD kayak gimana? Karena setiap company pasti punya spesifikasi yang berbeda-beda gitu kan untuk menentukan hal tersebut. Jadi connect lagi ke lead-nya. Itu hal yang pertama mengenai understand the culture and process lah bisa dibilang. Yang kedua adalah deliverables. Biasanya kalau gue dalam 30 hari pertama akan ada satu set of deliverables yang gue expect bisa di-deliver. Tapi apakah terdeliver atau enggak, itu kan nggak akan ada yang tahu ya. Jadi penilaiannya bukan kayak, oh lo bisa deliver atau enggak, tapi lebih ke bagaimana ya nih orang di prosesnya ketika berusaha mendeliver hal tersebut. Apakah dia bisa menunjukkan basic skills yang dibutuhkan as a PM, kayak for example kerja sama yang lain, problem solving, communication, terus apakah dia mature enough untuk ngelit timnya atau enggak. Jadi ekspektasi itu di set, usahakan di minggu pertama itu udah di set, jangan sampai udah kelewat sebulan baru tiba-tiba lo nggak pas nih ekspektasi sama gue tuh, jangan sampai. So kalau bisa dari hari pertama udah ditanya sebenarnya ekspektasinya apa, 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seberusaha mungkin get the result gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapet, ya kayak kata Royandi tadi, bisa jadi ada faktor eksternal kan yang di luar kuasa kita, dan jelasin kenapa. Gitu sih paling yang bisa aku share. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut nih Mas ke pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa dijawab oleh Mas Hendy dan sekaligus menutup rangkaian acara kita juga nih Mas, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang akan kita coba jawab adalah dari Kak Mauludinra. Halo Kak, mau tanya, misalkan nih kita sebagai PM mau nentuin user yang tepat untuk jadi source research kita. Biar nggak bias, kira-kira ada tipsnya nggak ya? Thank you. Boleh Kak, silahkan coba dijawab. Oke. Source research ya. Jadi gini, sebenarnya ini ada hubungannya sama data analisis juga. Gitu. Jadi aku kasih contoh ya. Misalnya kalian ingin tahu kenapa orang itu enggak let's say aku bayangin journey-nya Flip deh ya. Orang masuk ke aplikasi Flip, terus habis itu katakanlah mereka mau mulai beli produk e-wallet. Ideally kalau secara journey berjalan dengan lancar, semua orang yang awalnya berniat untuk beli e-wallet produk di Flip akan sukses. Nah, mulai dari mereka masuk ke Flip sampai mereka akhirnya berhasil, itu kan pasti ada journey 1, 2, 3, 4, 5. Aku representasiin seperti itu. Nah, katakanlah di journey pertama ini ada 100.000, ternyata di journey kelima ini cuma ada 10.000. Nah, pasti kita akan bertanya, kemana 90.000 tersebut? Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menentukan siapa sih yang akan kita katakanlah doing research atau get to know ke datanya adalah dengan nge-breakdown. Oke, dari journey 1 ke 2 itu kira-kira dropnya seperti apa, 2 ke 3 dropnya seperti apa, 3 ke 4 dropnya seperti apa, 4 ke 5 dropnya seperti apa, gitu. Katakanlah dari situ udah ketahuan, oh ternyata drop yang paling besar itu adalah journey 1 ke 2 dan 3 ke 4. Dari situ ngebantu kita untuk memprioritaskan. Oke, dari semua ini gue harus fokus ke yang 1 dan yang kedua. Means yang lainnya bukan berarti nggak worth, tapi nggak diprioritaskan aja dulu. Gitu. Nah, dari situ kita bisa pertama-tama misal, oke, gue coba pelajarin dari sisi aplikasi. Oke, kira-kira dari sisi aplikasi kok kayaknya nggak ada masalah. Atau mungkin kalau seandainya di produk tersebut ada implement untuk ngelihat video journey user, kok kayaknya nggak ada masalah. Dari situ kita bisa lakukan further things, yaitu doing some research. Oke, jadi tahu, kalaupun kita mau ngelakuin research, kita hanya akan ngelakuin research ke scope user tersebut. Itu satu contoh pertama ketika bicara improvement product. Yang kedua, misal gini, kita tahu kita pingin bikin produk, tadi udah dibilang ya, Flip itu untuk pebisnis-pebisnis yang
mungkin udah punya bisnis terus tapi mereka masih terkendala, atau buat mereka itu penting kayak gitu, buat mereka penting biaya 6,5 ini sebagai biaya admin fee. Nah, dari situ bisa jadi salah satu framework sendiri juga. Oke. Dan kalau seandainya mau ngelakuin user research untuk use case tersebut, yang bisa dicari adalah, oh berarti mereka-mereka yang kira-kira sudah punya bisnis, mungkin bisa dikategoriin, oke, skala bisnisnya seperti apa, revenue setiap bulannya seperti apa, terus habis itu jumlah bisnis yang mereka punya seperti apa, sudah berapa lama bisnis yang seperti apa, yang mana mereka ini yang memang matters banget, 6.500 ini bermanfaat buat mereka. Kira-kira itu kali ya dari dua contoh. That's all. Oke, thank you Mas Hendy atas jawabannya pokoknya jawaban Mas Hendy itu benar-benar nge-wrap up semua pertanyaan. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya. Kakak-kakak semua, sekali lagi thank you banget Mas Hendy dan juga Mas Reza serta teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Hendy dan juga Mas Reza ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, yang mungkin teman-teman semua yang lagi lagi career shifting gitu ya, dari yang non PM ke PM, atau bahkan kita nih yang udah jadi PM gitu terus pengen lebih jadi PM yang stand out gitu ya. Thank you ya Mas Reza dan juga Mas Hendy. Namun sebelum itu kita mau ada info nih bahwa Flip sebenarnya lagi buka locker juga nih untuk PM. Infonya akan aku sampaikan di belakang. Cuman aku mau ngajak teman-teman semua untuk bisa on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan pembicara kita nih yang luar biasa banget malam hari ini. Boleh teman-teman on cam yuk, kita foto bareng dulu dengan pembicara kita, ada Mas Hendy dan juga Mas Reza. Oke, wah luar biasa ya. Ramai banget loh malam hari ini, udah banyak banget participants-nya. Thank you udah join ya, dan juga thank you Mas Reza dan Mas Hendy udah sharing-sharing ke kita. Oke, aku akan bantu screenshot ya, boleh? Yang mau on cam aku tunggu. Oke, ini udah pada on cam. Oke, aku izin screenshot ya, teman-teman ya. Aku hitung 1 sampai 3. Wait, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi teman-teman? Terakhir, 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman yang udah join hari ini, dan juga Mas Reza dan Mas Hendy atas kesempatannya ya. Udah mau sharing-sharing ke kita semua tentang gimana sih caranya menjadi stand out product manager. Dan teman-teman, relate banget nih, tadi kita udah belajar tentang product manager atau dari Mas Edi dan Mas Reza. Sekarang kita mau info ini, kalau misal teman-teman lagi mencari pekerjaan di bidang product manager, we have a good news, di mana kalau kita lagi hiring nih, Flip lagi hiring senior product manager untuk consumer app yang kerjanya remote gitu. Jadi kalau misal teman-teman pengen tahu lebih banyak infonya atau bisa langsung daftar aja, langsung ke karir.flip.id untuk apply sekarang gitu. Don't waste the chance. Jadi kita tunggu, siapa tahu teman-teman bisa jadi bagian dari keluarga Flip gitu. Oke, boleh di next. Oke, sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi di Flip Level Up X Apiary Academy gitu. Kita juga pengen tahu nih feedback dari teman-teman. Untuk jangan lupa isi feedback di bit.ly/feedback FLU9, dan ini merupakan salah satu syarat nih, karena setelah ini recordingnya akan kita share, tapi sebelum itu teman-teman harus isi dulu form feedbacknya biar dapat recordingnya, terus teman-teman bisa pakai lagi, dengerin lagi, tonton lagi untuk belajar gitu ya. Dan kita juga mau infoin bahwa Flip Level Up akan tentunya pasti datang lagi dengan partners yang nggak akan kalah kerennya, dengan topik yang juga pastinya keren banget. Teman-teman bisa pantengin aja di IG live @flip_id untuk dapat info Flip Level Up selanjutnya. So, thank you so much buat teman-teman semua. Thank you so much buat Mas Reza. Sekali lagi Mas Hendy, sekali lagi makasih banyak udah sharing ke kita semua, dan juga teman-teman semua yang udah berpartisipasi. See you on the next Flip Level Up everyone, and thank you. Selamat malam.